Pak, izin ini Samsat kan mendapat kategori C dengan catatan gitu. Mungkin dari pemerintah provinsi apa ini upaya untuk meningkatkan capaian pelayanan publik di Samsat sendiri, Pak? Iya, kita baiki infrastrukturnya, kemudian langkah-langkah konkret apa yang perlu kita laksanakan itu kita penuhin. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Edi Pratowo, menerima audiensi Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di Aula KHPAKAT Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa 19 Oktober 2021. Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa mengatakan, pihaknya telah melakukan penilaian pelayanan publik dengan 2 lokus di Kalimantan Tengah, yakni Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1 Pintu, serta UPT Samsat. Berdasarkan data yang disampaikan Diah, pada 2019 lalu, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu 1 Pintu mendapat skor 3,23. Pada tahun 2020 menurun menjadi 3,14. Begitupun dengan UPT Samsat, pada 2019 lalu mendapat skor 2,58. Pada 2020 mendapat skor 2,09. Sedangkan rata-rata provinsi pada 2019 lalu mendapat skor 3,12. Pada 2020 menurun menjadi 2,62. Dia mengatakan ada 6 aspek penilaian pelayanan publik, di antaranya kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, inovasi, konsultasi dan pengaduan, serta Sistem Informasi Pelayanan Publik atau SIPP. Nah, mengenai permasalahan penilaian untuk provinsi, ya kebetulan dalam hal ini sampel 2 tahun terakhir ini adalah BPM PTSP dan juga dengan Samsat ya. Nah, Samsat ini kan melibatkan 3 pihak, tidak hanya Pemprov sendiri, tapi juga Jasara Harja dan juga layanan Polri. Yang kami evaluasi adalah layanan, bukan tingkat pendapatan daerah. Nah, ini perlu karena ada Permenpannya ya, nomor 17 tahun 2017. Di situ juga ada 6 aspek yang dilakukan penilaian, kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, inovasi, sistem pengaduan, dan juga SIPP-nya, Sistem Informasi Pelayanan Publik. Jadi indikator-indikator itu diturunkan menjadi sub-indikator, ada sekitar 37, dan ada instrumen itu ditanyakan kepada 3 pihak. Nah, bukan cuma 1. 3 pihak itu adalah dari penyelenggara sendiri, self-evaluation daripada Samsatnya. Ya, mungkin siapa yang ditunjuk yang tidak paham. Yang kedua dari evaluator. Dalam hal ini kalau untuk provinsi kami Pak yang mengevaluasi, bukan dari biro organisasi. Dan yang ketiga adalah dari yang menerima layanan. Nah, bisa jadi ketiga inilah yang perlu untuk kita sinkronkan semua penilaian. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Edi Pratowo mengatakan, dengan masukan daripada deputi ini, harapannya dapat menyinkronkan data dan menjadi spirit untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pelayanan masa akan datang dari semua stakeholder bisa diwujudkan sesuai dengan harapan. Deputi hadir ini kan dalam rangka memberikan motivasi data-data yang perlu kita sinkronkan, kemudian spirit buat Provinsi Kalteng, karena di tahun 2015 kita pernah melaksanakan inovasi-inovasi itu. Nah, ini sangat baik ya, sehingga pelayanan publik di masa akan datang dari semua stakeholder itu bisa kita wujudkan sesuai dengan harapan dan keinginan kita juga kan. Pak, izin ini Samsat kan mendapat kategori C dengan catatan gitu. Mungkin dari pemerintah provinsi apa ini upaya untuk meningkatkan capaian pelayanan publik di Samsat sendiri, Pak? Iya, kita baiki infrastrukturnya, kemudian langkah-langkah konkret apa yang perlu kita laksanakan itu kita penuhin. Dari Palangkaraya, Anissa Kalteng Pos melaporkan.